Faith in the dry season. Beriman dalam musim kering atau musim kemarau. Tak bisa dipungkiri saat ini kita memasuki musim kering atau musim kemarau. Bukan musim alam kita, cuaca kita, namun musim kehidupan kita. Kita kering terhadap sentuhan, kita kering terhadap sapaan dan pertemuan tatap muka, sekedar tatap layar sekarang. Mungkin juga kering ekonomi dan kering yang banyak lagi lainnya. Nah, musim kering ini perlu kita sadari bahwa namanya musim, sehingga pasti dia akan berganti. Namun kapan waktunya kita tidak pernah tahu. Nah, di tengah-tengah musim kering ini, saya hendak meneropongnya dengan 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 secara khusus. Dikatakan apa? Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling, seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Ada 2 hal minimal yang coba saya lihat dari 1 Petrus 5 ini untuk meneropong musim kering atau musim kemarau. Yang pertama adalah awareness atau kesadaran. Kata kesadaran penting karena melaluinya kita tidak terkecoh oleh situasi yang sedang kita alami. Kekeringan tidak membuat kita menjadi malas, namun sebetulnya malas membuat kita semakin kering dan kemudian habis. Yang kedua adalah persistence atau kegigihan atau keteguhan. Kita melihat bahwa si iblis jalan mengaum-ngaum terus-menerus mengelilingi kita. Sehingga kalau kita nggak pernah gigih dan teguh, maka pada saatnya kita akan kalah melawan si iblis. Jangan salah, kata iblis tidak berarti seperti sosok yang menyeramkan dengan wajah yang berdarah-darah. Bukan, sama sekali bukan itu. Namun kata iblis bicara mengenai diabolik atau diabolon dalam bahasa Yunaninya, yang artinya yang memisahkan, tentunya dari Tuhan, antara manusia dengan Tuhan. Dia yang memisahkan. Di tengah-tengah dry season ini, kita perlu belajar bahwa justru pada saat inilah kita kaum rebahan, katakan demikian, perlu semakin meningkatkan daya kerja kita. Awareness dan persistence perlu diimbangi dengan daya kerja. Mengapa demikian? Mengapa demikian? Karena kita pun belajar dari semut, dari beruang misalnya. Mereka istirahat, mereka berhibernasi justru pada musim dingin. Musim panas dan musim kemarau, apa mereka lakukan? Mereka bekerja dengan giat. Sehingga ajakan saya hari ini, mari kita bangun dari rebahan kita mulai berpikir dan mulai mencari tahu apa yang bisa saya lakukan dalam masa-masa kering ini. Agar penjagaan kita tidak turun, awareness, dan juga ketekunan kita tak pernah longgar, persistence. Dengan demikian, pada saat kita menantikan musim hujan nanti, ketika semua ini usai, ketika Tuhan bertanya kepada kita, apa yang sudah engkau lakukan selama dry season, kita bisa mengatakan, ya Tuhan, aku sudah bekerja dengan segenap hatiku. Mari kita akhiri dengan sebuah doa. Saudaraku semua boleh berdoa secara pribadi dan akan sentuh dalam sebuah doa bersama. Mari kita berdoa. Dry season atau musim kemarau ini kiranya janganlah terlalu lama ya Tuhan. Itu permohonan kami, itu permohonan semua orang. Agar kiranya situasi ini cepatlah berlalu. Namun demikian sembari menunggu itu berlalu, kami hendak terus bekerja, terus bertekun dalam iman, terus bertekun dalam pekerjaan-pekerjaan kecil, tentu pekerjaan-pekerjaan baik. Jadikanlah tubuh kami
hidup kami, pikiran kami, untuk bisa menjangkau mereka dan menggunakan hari-hari kami sebagai hari-hari yang diisi dengan kebaikan, produktif di masa-masa musim kemarau ini. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.